Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Azhar Latisio dari kelas TIE PLP 23 CNSC. Di sini saya akan menemukan untuk praktikum konfigurasi basic DHCP. Di sini tugasnya itu membuat sebuah konfigurasi sederhana mengenai DHCP server dan DHCP client dengan tujuan agar guest bisa terkoneksi ke internet dan mendapatkan IP pool secara otomatis yang sudah diatur oleh DHCP server MikroTik. Di sini juga kita mengatur list time-nya itu 5 detik untuk dilakukan dicoba ke sisi guest-nya nanti. Lalu di sini ada topologinya, di sini ada internet, ada host OS. Lalu di sini hypervisor-nya itu ada ke adapter 1 yaitu MikroTik OS MikroTik virtualnya agar melakukan DHCP server ke klien, yaitu di sini contohnya mah virtual mesinnya itu Windows XP, tapi mungkin saya nanti akan menggunakan Kali Linux. Lalu sini ada ketentuannya itu di address-nya. Di sini untuk keter satunya itu ada IP-nya tapi disesuaikan dengan jaringan yang ada di sini di rumah saya. Untuk IP-nya itu nah, ini untuk IP yang sedang saya pakai di sini itu 192.168.1.18 dengan gateway-nya dan sini agak kecil ini. Lalu di Ether 2 nya itu kita menggunakan ketentuannya itu IP-nya 170 10 dan 2 angka terakhir NIM saya itu 46.1 size 24 dan juga ada keterangan di sini sudah ada ya. Pertama-tama mungkin kita bisa langsung ke virtual mesinnya saja langsung. Di sini ada MikroTik dan juga klien. Ini untuk kliennya itu menggunakan Kali Linux. Pertama-tama kita cek dulu ya. Kita cek dulu di networknya. Untuk adapter 1 kita menggunakan bridge adapter dulu. Untuk name-nya sudah ada langsung ya, otomatis dan adapter type-nya. Lalu untuk adapter 2 untuk adapter 2 ini untuk koneksikan ke klien nanti ini itu menggunakan internal network. Lalu juga diberi nama, namanya juga bebas. Lalu adapter type-nya juga sama yang di desktop ini. Saya itu kita nyalakan saja dulu router OS-nya. Kita tunggu. Nah, di sini kita login. Untuk setting loginnya ini bebas ya. Kalau misalnya yang baru install mungkin kita disuruh masukkan loginnya dulu. Untuk nama loginnya itu kalian bebas, mau nama kalian, mau admin seperti saya ini boleh aja, karena saya sudah diinstal sebelumnya, jadi langsung saja ya. Untuk passwordnya juga kalian bisa setting bebas. Dan di sini ya kita gampang-gampang saja lah passwordnya. Mau biar cepat. Ini biarkan saja dahulu. Ini untuk mengaktifkan filter OS-nya alias MikroTik-nya mungkin. Ini biarkan saja. Setelah itu kita masuk ke Winbox. Kita tunggu. Nah, di sini dikarenakan filter OS di sini belum kita setting IP address alias masih defaultnya. Untuk masuk ke Winbox-nya kita jangan masuk yang IP ini, kliknya yang IP address-nya masih ini, MAC address-nya. Kita connect. Nah, sudah masuk.
Nah, ini default configuration-nya. Kalau misalnya kita ke Winboxnya ke IP yang tadi itu bisa connect. Kenapa? Karena IP-nya beda dengan yang IP yang sedang digunakan ini. Ya, IP-nya beda. Ini kita menggunakan IP yang di laptop saya ini, IP-nya ini beda, jadi tidak akan bisa masuk. Dia harus menggunakan IP MAC address. Nah, sekarang kita buat IP address-nya dulu. Untuk ether pertama, kita buatnya di DHCP client. Oke, kita masuk ke IP, lalu DHCP client. Nah, di sini kita klik tambah, lalu di sini ada pilihan IP-nya ya. Kita pilih, pastikan ini atas satu. Oke, kita pilih dulu. Ya, statusnya apakah sudah bound? Kalau sudah bound berarti berhasil. Oke, bound ya. Oke, selanjutnya kita bisa cek IP address lagi. Untuk default configuration ini yang IP ini kita bisa hapus saja dengan kliknya minus ini. Nah, untuk enter 2 nya kita plus sesuaikan dengan ketentuannya di sini 170.10.46.1/24 sesuai dengan NIM saya ya. 10.46.1/24. Oke, networknya nggak usah diisi, nggak apa-apa, itu bakal terisi otomatis. Start otomatis sampai oke seperti biasa. Nah, sini kita mungkin bisa langsung ke setting firewallnya dulu ya, karena biasanya nanti masuk biasanya ya masih default banget itu di Winboxnya pasti masih default terus ini. Nah, nanti kita pilih ke bar yang kita klik saja langsung, ininya SR-Channel saja, nggak usah diapa-apain. Kalau interface-nya kita pilih yang tersatu. Oke, ini enter 1. Jangan lupa exit-nya masuk ke WR. Itu biar apa? Firewall tuh agar saat konfigurasi DHCP server nanti IP yang kita buat yang di atas 2 tadi itu bisa terkoneksi di PS client-nya nanti. Oke, IP DHCP client sudah, firewall sudah, kita masuk ke DHCP server. Nah, di sini ke DHCP server kita klik DHCP setup aja langsung. Pilihnya ether 2 tapi ether 2. Di sini kita untuk uji coba dulu ya. Next aja langsung sampai beres. Next saja sampai sukses. Oke. Kalau udah sukses, kita masuk ke OS client kita. Masuk ke mesin. Nah, di sini pastikan juga di client ini itu di networknya adapter satunya itu internal network dari adapter 2 MikroTik tadi. Kan tadi di MikroTik ini adapter 2 nya internal. Nah, untuk menyambungkannya ke MikroTik OS ke adapter 1 itu internal network. Tapi sebenarnya nggak apa-apa mau disimpannya di adapter 2, nggak apa-apa, ada masalah selama ininya internal network salah satu saja dan namanya juga itu harus sama gitu. Oke, kalau sudah aman kita masuk ke Linux-nya. Karena tadi di sebelumnya di ketentuannya kita coba list time-nya dibuat 5 detik, itu nanti saja dulu kita pastikan saja dahulu apakah di OS kalian ini sudah terkoneksi internet atau belum. Jadi fungsi utama dari list time itu jadi saat kan kita membuat IP di ether 2, misalnya di list time-nya itu 5 detik, berarti setiap 5 detik sekali itu IP-nya bakal berubah-berubah. Asalnya 170.10.46.25 misalnya, setiap 5 detik dia bakal berubah lagi ujungnya, misalnya 40, 30, 25, 24 berapa macam-macam, itu setiap 5 detik. Dampaknya apa? Dampaknya akan membebani server, guys. Jadi itu akan sangat berat sekali untuk Winbox-nya atau di server DHCP servernya, guys. Oke, sebentar, kita masuk saja dulu. Ini kan saya sudah diinstal ya kali Linux-nya. Kalau kalian mau coba untuk ngetes OS yang klien yang lain boleh, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi untuk saya menggunakan klien Linux biar apa?
lebih ya tidak terlalu berat ya ke laptop saya nya. Oke, kita coba, kita ketik IPA dulu. Nah, jadi kan kita di Ether 2 itu kan 170.10.46, ini 254 itu ujungnya ya, ujung IP-nya, batas IP-nya. Nah, biar lebih pasti lagi IP-nya berapa, kita ketik IP root. Nah, ini itu gateway-nya, ini IP gateway-nya. Bukan gateway sih, maaf. Ini IP yang tadi kita buat tadi, ini di ujungnya kan titik 1 nih. Oke, sudah, IP-nya sudah sesuai dengan yang IP atas yang dibuat tadi. Terakhir kita coba ping 8888. Bismillah. Nah, kita lihat. Oke, itu IP-nya akan seperti ini ya. Coba kalau kita list time-nya dibebankan 5 detik sekali. Ini kita nanti dulu, jangan dulu, kita ke inbox saja langsung dulu. Kita klik double yang di DHCP apa ya, klik 2 kali. Access time kita coba setting setiap 5 detik ya. Apply dulu. Oke. Masuk lagi ke Kali Linux yang client, kita restart, tunggu sebentar. Jadi kita cek IP-nya apa akan berubah atau tidak nih. Sebenarnya sih tidak apa-apa ya, resist time-nya 5 detik selama servernya memadai, tapi disarankan bagusnya resist time-nya diatur jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar. Misalnya ya defaultnya saja seperti tadi 30 menit, mungkin ya 10 menit, bisa 5 menit, bisa seperti itu, ada resist time. Oke, kita masuk lagi, kita cek ya IP-nya. Mungkin sininya belum berubah, tapi sebenarnya ini sudah seganti IP-nya mungkin. Kita IP up. Bisa sih diatur-atur lagi nanti. Oh iya, lupa, kita tes ping lagi juga. Ping 88. Itu mengenai sistem yang info saya ketahui itu ya dari internet. Jadi akan membebani server. Salah. Terus sih. Oke. Kita coba ping Google. Google.com. Nah, detail juga ya. Connect. Kalau masih dirasa belum percaya, kita bisa coba ke ini ya, Microsoft Mozilla. Nah, kita cek ya, buka YouTube aja lah. Nah, masuk, ada internet. Saatnya ketik Bojovi. Nah, ada tuh. Dan ini pun jalan, dan internetnya tuh. Oke. Ini hanya untuk sebagai bukti saja ya, benar-benar terkoneksi internet. Oke, ini sudah aman, pengaturan konfigurasinya sudah sesuai, DHCP server, DHCP klien itu untuk mendapatkan IP dari WiFi yang di sini di rumah ini. Nah, coba kita lihat. Terus 981, ini ujungnya titik 44. Oke, sama man. Ya, mungkin segitu saja, singkat saja ya mengenai konfigurasi DHCP basicnya, sederhananya. Untuk saran saya, list systemnya mungkin di saat DHCP setup tadi itu di default saja, yaitu 30 menit sekali. Oke, mungkin segitu saja. Mohon maaf bila ada tertutur kata salah dari saya, mohon maaf. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton, guys.